Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah menyesalim, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan rotib tadi, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Apalagi alhamdulillah ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab, yang mana di antara keutamaan bulan Rajab itu sekurang-kurangnya amal kita dibalas 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali kayak 70 kali. Tapi jangan mentang-mentang gitu, karena kan kalau mingguan ya berarti 70 minggu, itu hampir 2 tahun. 2 tahun gak ngaji-ngaji. Justru harus dimanfaatkan ya. Dan mudah-mudahan amalan-amalan juga gak lupa ya, gak malas untuk mengerjakannya, untuk membacanya. Khususnya jangan lupa baca Allahumma barik lana setiap waktu ya. Kemudian baca surat Al-Ikhlasnya 11 kali setiap hari. Kemudian baca selawatnya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, 3 kali lah sekurang-kurang setiap hari. Kemudian istighfarnya, tasbihnya. Dan yang masih puasa hari ini alhamdulillah nih ya, ini luar biasa. Di samping bisa menghapuskan dosa setahun, ternyata spesialis untuk di hari ini nih kita puasa ya, itu akan dilindungi dari semua balai ya, balai baik dunia dan siksa akhirat, termasuk dari penyakit gila, dari penyakit kusta, lepra, dan yang luar biasa ini nanti adalah dari fitnah dajjal ya, kalau yang hari ini puasa. Nah maka dari itu, mari ya kita kembali kaji kitabnya. Yang punya dan bawa buka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biologi wa amal bi'asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 49 baris keempat dari bawah ya. Ketiga ada dari bawah. Tapi sebelumnya ada tuh baris keempatnya wal hirsu ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hirsu yang kadedes kadedemes ya. Kadedemes. Ada orang Sunda di sini. Apa artinya kadedemes? Tarlah ya. Wal istihanatu jengahinakeun bima azzoma kana barang anu ngagungkeun Allah Ta'ala wa tasgiru jeung ngaletikeun lima azzoma kana barang anu ngagedekeun Allah min ta'atin tina ta'at aw masiyatin atawa maksiat aw Qur'anin atawa Qur'an aw ilmin atawa ilmu wa jannatin atawa sorga awe semuanya ya aw narin atawa neraka. Dah alhamdulillah ya, tamat tuh udah di pasal tentang maksiat hati mah ya, baru pasal ini, dan ini juga belum dijelaskan ya. Itu terjemah atau kalau bahasa santri namanya lugat Sunda. Nah sekarang terjemah Indonesianya dan insya Allah penjelasannya ya. Masih tentang maksiat atau dosa yang berhubungan dengan hati yang harus dihindari, dan kalau sudah terjadi harus disingkiri ya. Nah diantaranya sebagaimana tadi katakan wal hirsu kadedemes kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa kitanya adalah rakus. Ya. Rakus. Ya. Jadi tomak bisa ya. Nah, secara ini di sini dia itu benar-benar serius mencari sesuatu ya, khususnya dunia ya, pokoknya mah sampai melalaikan akhirat gitu ya. Nah ini bisa jadi dia kalau bahasa ini ambisi gitu ya, ambisi dalam mencari harta, ambisi dalam mengumpulkan dunia, ambisi dalam meraih tahta dan jabatan, tuh masuk tuh. Nah kalau sudah begitu, nauzubillah ya, akhirnya menghalakan cara. Pokoknya mah kalau perlu nipu-nipu, kalau perlu menjegal dan lain sebagainya, pokoknya mah nggak ada lah yang bagusnya ya. Sedangkan memang karakter manusia itu seandainya
dia itu sudah diberikan sebuah lembah emas, pasti pengen yang kedua ya. Kedua diberikan lagi, tetap masih pengen ketiga. Pokoknya mah nggak ada puasnya. Kecuali dia itu ditutup dengan tanah. Apa tuh? Meninggal ya. Makanya di dalam surat Al-Hakumut jelas tuh ya. Al-Hakumut takatsur ya. Jadi sudah melalaikan kepada kalian memperbanyak harta gitu ya. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, beres-beres kalau udah masuk kubur. Artinya mati ya. Baru. Dan itu kirain selesai. Ternyata itu nanti di akhirat lebih menyesal lagi. Karena apa? Di dunia dia kurang perbekalan, hanya urusan dunia-dunia aja, nggak ada bakal buat akhirat ya. Nah makanya nih kata seorang ulama ya, Ibnu Qayyim, pencinta dunia itu tidak lepas dari 3 hal nih di dunianya aja nih ya. 1, dia itu selalu sedih, gelisah. Sedih, gelisah. Padahal dia udah punya, udah banyak ya. Tapi karena mikirin yang di orang aja gitu. Yang di sendiri mah yang dia punyai, apakah harta, jabatan dan sebagainya, itu boro-boro disyukurin, diingat juga kagak. Benar. Ya logiknya kayak gini nih. Dia padahal udah punya kambing 99 ya. Itu pengen jadi 100, mengenin kambing tetangga, padahal kurus kambing tetangga. Itu kambingnya mah gak dipikirin aja, boro-boro disyukurin. Nauzubillah min dzalik. Jadi wah pokoknya mah dia sedih terus, gelisah terus. Yang kedua, dia selalu kecapean aja. Atau terus saja ya mengejar harta, jabatan, tata dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang ketiga nih, ini akan menyesal yang tidak pernah berhenti. Di dunianya dia nggak ada puasnya, di akhirat nanti nih dia bakal diserahkan buku catatan dari kiri. Kalau dari kiri ini alamat apa udah? Celaka udah ya. Kan orang nanti di akhirat itu ada yang diserahkan buku catatan dari arah depan, bagus. Dari kanan, bagus. Tapi kalau dari kiri, apalagi belakang, nah itu nauzubillah, termasuk nih orang yang waktu dudunya itu rakus, tamak, ya, itulah yang akan diserahkan buku catatan amal dari kiri. Makanya dia nyesel gitu ya. Dan pada saat itu penyesalan itu tiada arti. Makanya hati-hati ya. Nah bahkan nih akibat dari orang yang kayak gitu tuh, yang rakus tamak, itu di dalam Al-Quran ya, nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah, Al-Baqarah ya. Surat keberapa Al-Baqarah? Surat kedua ya. Surat kedua ayatnya 96 ya. Cuma nanti ini yang punya terjemah dilihat ya. Nah, terjemahan gini nih. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka itu di sini tafsiran orang-orang Yahudi. Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi ini di sini orang-orang yang tamak kayak itu terakus ya. Itu adalah sifat Yahudi. Sifat Yahudi yang tamak. Dan ini lebih parah daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik udah jelek. Tapi orang Yahudi lebih jelek lagi.
Nah, mereka pengen umurnya panjang, makanya kalau orang-orang yang cinta dunia rata-rata yakin pasti pada takut mati ya. Kita aja takut mati ya. Makanya jangan-jangan kita juga sama nih ya. Apa sebabnya? Sebab orang kalau udah cinta dunia nggak mau ninggalin dunia, akhirnya nggak mau mati. Padahal mah kematian mah mau dimauin mau nggak tetap mati kan ya. Nah, makanya hati-hati itu. Ya gampang lah pokoknya orang-orang yang tamak marakus tuh itu orangnya segalanya dinilainya dari materi, dan ketika ada dia itu sayang gitu aja ya. Itu jangan sampai nauzubillah. Nah mestinya nih memang hakikatnya itu orang kayak begitu walaupun kaya juga miskin. Benar? Sebenarnya mah di Islam itu kalau pengen jadi kaya sederhana ya. Dan orang miskin juga bisa. Apa sebabnya? Sebab ukuran kaya di Islam mah bukan karena banyak harta, tapi merasa cukup. Kalau merasa cukup orang miskin bisa nggak? Bisa ya. Tuh, kalau umpamanya ukurannya memang harta banyak, atau nggak bisa semua. Makanya sebenarnya di Islam ini untuk jadi orang yang paling kaya itu nggak mesti harta banyak, cukup merasa cukup aja udah. Itu yang paling kaya hakikatnya. Makanya walaupun orang-orang pejabat yang jabatan tinggi, kalau dia masih rakus, korupsi dan lain sebagainya, miskin masih itu ya. Nah terus kalau kita pengen umpamanya jadi orang yang mulia nih, itu ya, itu kan kaya tuh. Kalau pengen mulia, nggak kudu orang itu kudu jadi kiai, jadi ustadz, nggak ngajamin. Siapa? Yang penting mah orang yang paling bertakwa, betul. Tuh. Kalau memang jadi orang yang terhormat, nggak kudu jadi pejabat apa yang paling tinggi gitu, nggak ngajamin. Tapi kalau pengen jadi orang yang terhormat adalah orang yang beradab. Bisa nggak orang miskin beradab? Bisa ya. Orang miskin takwa bisa nggak? Bisa. Orang miskin merasa cukup bisa nggak? Bisa. Jadi orang miskin mau jadi yang paling kaya bisa, mau jadi orang yang paling mulia bisa, dan baik mau jadi orang yang paling terhormat juga bisa. Tinggal kita bisa enggaknya, mau enggaknya gitu ya, untuk menyikapinya gitu. Nah itu. Kemudian hati-hati ya tentang yang namanya tamak ini rakus. Auzubillah. Karuan dah sama tetangga sama saudara jadinya dengki, hasud dan lain sebagainya ya. Ribut udah gak berhenti-hentinya tuh orang. Yang kan gak sedikit orang gara-gara warisan kan ya. Ribut gitu ya. Auzubillah. Nah kemudian di antara maksiat yang berhubungan hati adalah wal istihanatu, dan menghinakan bima azamallahu ta'ala, terhadap apa yang telah diagungkan oleh Allah Ta'ala, wa tasgiru, dan dia menganggap kecil lima ajoma, terhadap apa yang telah diagungkan Allah Ta'ala oleh Allah. Jadi nih selanjutnya yang termasuk juga maksiat hati adalah menghinakan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan mengecilkan, meremehkan apa yang sudah dibesarkan oleh Allah. Tahu itu agung, sama dia dihinakan. Tahu itu besar, dikecilkan. Itu jangan sampai ya, sebab itu adalah maksiat hati. Contohnya apa? Di sini ada min taatin, seperti ketaatan sama dia disepelekan. Ya seperti umpamanya diajak sholat, ya bukannya buru-buru diterima, malah dia bukannya ini malah ngejek kayak ngajaknya. Gimana kadang-kadang? Lah ngajak sholat belum tentu lu juga masuk surga. Juga ada gitu ya. Ngajak ngaji begitu juga. Itu.
Itu namanya menghinakan tuh. Dan atau kemaksiatan nih. Begitu dibilangin, dia banyak ada orang lagi maksiat nih ya. Dibilangin jangan maksiat, nanti masuk neraka, nanti disiksa di neraka. Alah, gampang, nanti mah bagaimana lagi aja, gitu. Ya, giliran tadi suruh taat mah yang jaminan nanti sorga, lah katanya urus aja diri sendiri. Giliran dia dilarang maksiat, kata dia yang akibatnya nanti siksa di neraka, katanya dia bagaimana nanti aja ya. Nah itu namanya menghinakan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu padahal mah nih kata Zainal Abidin ya, ini putri apa namanya, putra Sayyidina Ali bin Husain ya. Jadi nih gini, Sayyidina Ali punya anak Husain, Husain punya anak Zainal Abidin, begitu ya. Kata Zainal Abidin gini, 3 perkara apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara nih ya. Kan biasanya kita enggak sedikit yang nampak tadi ini 3 perkara ini dirahasiakan oleh Allah nih ya. Pada 3 perkara. Apa? 1, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan. Jadi jangan dianggap lah katanya gampang ibadah mah. Dia nggak serius, semau-maunya aja gitu ya. Gitu. Padahal tuh di balik itu ada suatu keriduan Allah. Orang kalau udah dapat keriduan Allah, hidup ini jangankan dia itu kaya, miskin juga enak. Jangankan sehat, sakit juga enak. Itu kalau dapat ridho Allah. Jadi makanya jangan hinakan yang namanya ketaatan sekecil apapun. Makanya ada kan ceritanya ya, orang hanya gara-gara ngasih minum anjing ya, padahal ini lucu, enggak lucu sih, tapi nyata ya. Yang ngasih minumnya pelacur, yang dikasih minumnya anjing. Ya. Nah ini si pelacur itu gara-gara dia ngasih minum anjing yang walaupun najis mughaladzah jadi masuk surga. Karena riwayatnya itu dia semenjak kejadian itu dia langsung mati rupanya tuh. Ya. Jadi taubat benar-benar, dia benar-benar itu menghargai yang namanya ketaatan walaupun istilahnya anjing, tetap dia kasih minum gitu ya. Itu makanya jadi sepelein, sebab di dalamnya pasti itu ada keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang kedua nih, Allah menyembunyikan kemurkaannya pada kemaksiatan. Jadi yang kedua, Allah sembunyikan nih kemurkaannya pada kemaksiatan. Makanya hati-hati, kemaksiatan itu jangan dianggap lah kecil ini namanya, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat gitu. Sebab sekecil apapun itu nggak akan luput ya daripada catatan dan hisapan nanti. Itu makanya kalau orang itu apa namanya, dia gara-gara menyepelekan kemaksiatan, dia harus nyadar bahwa di sananya nanti akan disiksa, dan siksa itu ada di neraka. Nauzubillah min. Makanya ada juga sebaliknya ceritanya ya. Ada orang padahal mah dia itu rajin ibadah, kayak ibu gitu ya. Iya, salehah doang. Tapi dia ini pernah suatu ketika
Karena saking keselnya ngurungin kucing. Ya. Kucing dikurungin tuh dimpanin kagak apa kagak gitu ya. Karena saking kesel kan kadang-kadang gitu ya. Iya bolak-balik ngemalik ikan aja kadang-kadang gitu. Dikurungin sampai mati tuh kucing. Apa yang terjadi? Itu orang yang ahli ibadah itu disiksa di neraka gara-gara dia ngurungin kucing. Tuh coba tuh. Makanya janganlah ini mah ke binatang ini nggak masalah. Tuh, jadi kalau yang namanya keburukan mau ke binatang, apalagi ke manusia, tetap itu bakal menjadi penyebab siksa dan itu siksa adanya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya disepelein ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiganya nih, yang Allah sembunyikan ya, adalah para walinya. Ini wali Allah, bukan wali murid atau wali nikah ya. Wali Allah. Ya sebab wali itu ada wali murid, ada wali nikah, ada wali setan juga ada ya. Wali setan ada. Wali Allah mah luar biasa ya. Jaminannya syaratnya kudu takwa dan kudu iman dan takwa. Nah jadi rasa ini apa tujuannya Allah rahasiakan nih para wali-wali nih ya. Kita nggak tahu deh di kampung kita ini apakah ada wali ada enggak. Dan wali mah perempuan juga bisa terjadi ya. Beda dengan nabi. Kalau nabi mah kudu lelaki aja. Kalau wali mah perempuan juga boleh. Apa tujuannya? Supaya kita ini jangan sembarangan untuk berbuat zolim ke orang lain. Takutnya tuh yang kita zolimi itu adalah wali. Sebab kalau orang sudah menjolimi wali, itu secara tidak langsung udah siap perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada yang menang lawan Allah? Itu kalau pengen tahu orang yang nantang perang, yang perang dengan Allah itu orang yang suka menjolimi para wali. Dan ini makanya hati-hati ya. Jadi jangan, dia mah kerjaannya begitu aja. Kira aku wali, siapa tahu ya Allah kalau yang berkehendak mah gitu. Nah jadi tuh hati-hati jangan sampai diremehkan. Nah kemudian tadi ya yang jangan dianggap kecil, jangan diremehkan adalah Al-Qur'an nih. Jadi Al-Qur'an itu kudunya mah kalau pengen jadi penyafaat bahkan bisa dikubur bisa jadi imam itu kudunya mah benar-benar ya dipelajarin, bisa baca, bisa memahami, bisa mengamalkan sampai ikhlas. Nah seandainya juga belum nih, seandainya belum, paling tidak sikap ke Al-Quran itu harus betul-betul. Artinya gimana? Jadi jangan sembarangan megang kalau nggak suci. Ya. Bahkan ngebaca juga jangan sembarangan kalau lagi junub. Junub itu nggak boleh kan baca Quran mah ya. Tuh kalau nggak punya wudu boleh pasti. Gitu ya. Jadi kalau udah punya junub mah baik head ataupun dan sebagainya jangankan itu megang. Baca juga nggak boleh. Terus apa lagi? Nah, umpamanya ya, kalau memang kita nyusun itu Quran jangan di tengah apalagi di bawah, tapi di atas. Kemudian jangan sembarangan naruh sesuatu di Al-Quran. Kadang-kadang supaya aman dari tuyul naruh duit di Al-Quran. Katanya di Al-Quran mah nggak perlu ditaruh wapak, katanya nggak perlu dijampen, dia panas ya. Iya, belum dituyul belum tentu dosa mah udah itu ya. Kemudian nih kalau baca lagi ini jangan suka bari ngobrol. Ini kadang-kadang kan suka ada nih yang mau balik nih. Suka kadang-kadang bari baca Quran, bari ngobrol. Gimana contohnya gini nih ya. Ini contoh jadi itu gini. Seperti dia baca ayat nih ya. Tiba-tiba ngomong ke jamaah, gimana enak. Tuh itu namanya ngehinain tuh. Iya. Kalau baca terus, jangan
Baca bari ngobrol itu namanya ngehinain. Makanya saya paling nggak setuju kalau ada sekarang mau balik yang baca Quran terus dia langsung komen gitu ya ke jamaah, gimana, enak enggak, enakan siapa, Muammar, Bang Muslo gitu ya. Nah, itu sama itu ngehinain. Itu naudzubillah ya. Termasuk nih ngahinain tentang ilmu syara nih ya. Ilmu di sini maksudnya ya. Jadi jangan kuno ngaji kitab dulu ya tentang rukun wudu, rukun sholat dari tahun atu masih begitu aja. Hati-hati ya. Itu udah ngehinain namanya. Nah tadi kalau Al-Quran juga, Al-Quran nggak boleh ya lembarannya itu umpamanya sampai jadi bungkus sesuatu ya. Ternyata ilmu fikih juga, ilmu syarat tuh nggak boleh sembarangan. Ini kadang-kadang ada nih ya. Jadi itu kitab ya. Mending kalau koran-koran mungkin nggak ada lafaz Allah ya. Kalau di kitab udah pasti kitab. Ya pas itu waktu itu saya habis baca kitab Riyadul Badiah, barang beli uduk itu ada lembaran kitab. Walaupun itu halamannya tengah-tengah ya nggak di awal, saya paham karena pas biasa saya habis baca habis ngaji kitab Riyadul Badiah, di situ itu kitab Riyadul Badiah itu dipakai bungkus uduk. Astagfirullahaladzim, terlalu jasa ya. Itu namanya ngehinain itu. Jangan sampai itu ya. Terus bagaimana kalau Quran nih yang udah kebaca, bagaimana kudunya? Jangan sembarang dibuang tuh, bahkan kudunya mah walaupun terbuang juga kita benahin. Makanya sampai sini ada ceritanya orang yang biasa minuman judi di pasar ya. Dia itu suatu saat nemuin lembaran, di dalam lembaran itu ada tulisan bismillah, kemudian sama dia diminyakin, ditaruh rapi ya. Itu di malam itu ada seorang wali ngimpi bahwa dia bakal masuk surga. Begitu ditanya kenapa? Karena dia sudah memuliakan asma Allah. Itu baru asma Allah, apalagi kalau Al-Quran gitu ya. Makanya nih, kalau udah punya Al-Quran nggak bisa dibaca karena suek. Emang Al-Quran mah yang udah nggak bisa dibaca mah kayak punya orang tua yang udah tua disuruh kerja nggak bisa ya. Iya, serba salah itu. Nah kudunya gini, dilangkain juga nggak boleh. Jadi jangan, orang tua udah tua udah gak ada gunanya. Hati-hati ya. Nah itu jadi kudunya gimana? Al-Quran yang udah gak kepake, yang udah gak bisa dibaca, itu kalau memang mau ditaruh di atas ya. Waduh katanya repot kalau di atas mah gak sedikit. Itu kalau mau dibakar silakan. Tapi itu abunya jangan sembarangan. Debunya ya. Itu kalau mau dibuang di laut boleh. Di kali boleh ya. Jangan di istilahnya. Iya ya. Pokoknya mah usahakan. Nah itu. Baik. Iya bakar gitu ya. Iya, bakar niatnya nyelamatin. Bukan berarti kita marah gitu ya. Ini mah nyelamatin gitu. Nah, kemudian termasuk hal-hal yang agung yang enggak boleh dihinakan adalah tadi tentang sorga nih ya. Maksudnya gimana nih ngehinain sorga? Jadi gini. Mestinya ketika kita ngedengar tentang sorga ya, itu kudunya hati ini semangat, pengen masuk sorga, pengen masuk ya. Ibu-ibu kalau nggak dengar sorga pengen masuk nggak? Buktinya apa? Pasti ya. Kalau ditanya pengen masuk sorga nggak? Pengen ya. Tapi buktinya masuk surga itu walaupun hakikat dengan rahmat Allah, tapi sebabnya adalah amal, betul? Pengen aja masuk surga, gilir aja beramal, malas. Bagaimana sih? Itu namanya ngehinakan tuh orang-orang yang malas ibadah. Nauzubillah min, terutama ngaji ya. Nah begitu juga nih. Termasuk menghinakan sesuatu yang agung adalah tentang neraka. Maksudnya gimana? Jadi
ketika dia mendengar neraka itu takut. Ibu-ibu takut ya? Takut betul. Enggak bakal masuk neraka ya. Sebab neraka mah seringan-ringannya itu orang pakai sendal dari api, kaki yang pakai, kepalanya mendidih gitu ya. Beda dengan surga tadi, semiskin-miskinnya di surga mah punya 10 kali lipat dunia ini. Nah, kalau ditanya mah takut gak kan neraka? Takut, tapi kira-kira suka ngamalin amal ahli neraka enggak? Itu masalahnya. Apa tuh? Ini seperti kadang-kadang ya ongkoh ditanya mah takut nggak mau masuk neraka, tapi kenyataannya itu sama tetangga dengki, hasut, sirik dan lain sebagainya ya. Keruana yang namanya ngomong kejelekan itu udah jadi hobinya ya. Ya lebih banyak lagi, lebih seru lagi kadang-kadang ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sampai demikian gitu ya. Nah, mungkin cukup ya, alhamdulillah tuh jadi tamat tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan hati. Baru ini doang, kitabnya belum tamat ya. Sebab nanti ada yang hubungan dengan badan, ada dengan mata, ada dengan tangan, ada dengan lisan nanti gitu ya. Dan ini apalagi yang barusan dibahas itu walaupun berhubungan dengan hati, ini di bab-bab sebelumnya udah dibahas sebenarnya mah. Ini bukan aja dosa besar, tapi juga bisa membuat orang itu kufur atau murtad. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Mungkin cukup demikian sekian. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.